Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sukabumi. Saya Risti Rahmawati dari SD Negeri Cisarua 1. Saya Pika Amelia Pertiwi dari TK Dewi Sartika. Saya Hera Herliana dari SD Nanggeleng 1. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pika. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat dan juga baik. Masya Allah, hebat Bu Rismi ya. Alhamdulillah kita semua di sini sehat ya. Nah, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya, yang nanti akan melihat proses coaching Rismi ya. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Gimana, bisa? Oke, bisa Bu. Ya. Apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke, yang ingin saya kembangkan ada beberapa aspek gitu ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan nanti. Yang pertama, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan tidak lupa kehadiran penuh gitu Bu. Itu yang akan saya kembangkan gitu, di percakapan nanti ya. Oke. Nah, dari beberapa kompetensi yang tadi, bagian mana kompetensi yang ingin spesifik Ibu kembangkan nantinya? Oke, untuk kompetensi yang spesifiknya gitu ya Bu ya, saya akan mendengarkan aktif, mendengarkan rasa gitu Bu, dengan rasa sehingga saya bisa menggali dan juga mendengarkan aktif juga apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Oh ya, baik. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Oke ya, jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti ya dalam menerapkan percakapan itu jangan lupa menerapkan alur gitu ya secara runtut, seperti alur itu kan alur Tirta ya gitu secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri ya, agar beliau juga dapat menemukan nih solusi atas permasalahan yang coach temui. Masya Allah sekali ya Ibu ya. Semoga percakapannya nanti berjalan dengan lancar, dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang Ibu tentukan tadi. Selamat melakukan proses coaching. Oke, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sehingga ada sesuai dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hera. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Bagaimana dengan Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik ya Bu. Oh ini Bu, mohon maaf nih, kemarin Ibu ada nelpon saat saya sedang ada kegiatan kemarin di sekolah Bu. Nah, mohon maaf ya, baru hari ini saya bisa bertemu juga dengan Ibu gitu ya. Nah, melihat pesan Ibu melalui WhatsApp kemarin, katanya Ibu ada yang ingin didiskusikan bersama saya, bukan begitu Bu? Iya betul Bu, tapi mohon maaf itu sebelumnya saya mengambil waktu Ibu ya. Saya ingin berdiskusi Bu mengenai kesulitan saya ini. Oke ya, kebetulan sekarang saya sedang tidak ada kegiatan gitu ya, dalam 2 jam ke depan lah insya Allah saya free, jadi saya bisa nih meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini, jika Ibu tidak keberatan sih gitu. Sudah bisa ya Bu ya, kebetulan pekerjaan saya ini sudah selesai. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya. Oh iya, santai saja ya Bu ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Sebenarnya apa sih yang akan Ibu ceritakan nih kepada saya pada saat kesempatan saat ini? Ya. Begini ya Bu ya, saya itu mempunyai kesulitan dalam memfokuskan anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran. Terasa seperti gaduh ya Bu ya, tidak nyaman di kelas pada waktu pembelajaran. Terus anak itu tidak bisa fokus terhadap pembelajaran.
saya berharap bisa menemukan ya caranya bagaimana memfokuskan anak-anak ketika pembelajaran itu sedang berlangsung, Bu. Oke. Jadi memangnya permasalahannya seperti apa sih, Bu? Terus kelihatannya Ibu ini benar-benar gelisah dan juga tidak nyaman. Ya. Saya pun sudah berusaha ya Bu ya membuat kelas itu menjadi kondusif dengan media pembelajaran dan berdiskusi juga dengan wali kelas sebelumnya. Tetapi tetap Bu, anak-anak tuh masih belum bisa terlalu fokus ya dalam mengikuti pembelajaran di kelas gitu Bu. Oke. Terus bagaimana itu respon murid-murid ya ketika Ibu sudah membuat media pembelajaran tersebut? Itu dia yang menjadi masalah saya itu. Sepertinya memang mereka itu kurang tertarik ya dan pasif gitu dalam mengikuti pembelajaran. Hanya memang sebagian kecil saja gitu ya yang aktif dan semangat dalam mengikuti pelajaran ini. Oke. Kalau begitu saya tahu bagaimana cara Ibu dalam memfokuskan anak ya di dalam kelas agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik ya. Ya, saya itu mencoba ya dia berdiskusi nih dengan guru kelas 1 yang sebelumnya dan berbagi pengalaman juga mengenai anak-anak dulu waktu ketika mereka kelas 1. Lalu saya juga akan membuat media pembelajaran mungkin ya yang menarik dengan menggunakan wordball itu sendiri. Oke, luar biasa Ibu, idenya yang sangat bagus ya. Menurut saya apa yang Ibu lakukan itu sudah benar ya, idenya juga sangat menarik juga. Nah, Ibu juga sudah meminta pendapat wali kelas sebelumnya, kemudian Ibu sudah membuat juga media pembelajaran yang menarik, hanya mungkin murid-murid masih belum terlalu fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ini sih juga saya juga masih pendapat sih dengan ibu juga gitu. Oke, lalu menurut Ibu nih, solusi apa yang sudah Ibu pikirkan untuk permasalahan saat ini? Ya, saya itu mempunyai rencana ya Bu ya untuk membuat metode pembelajaran yang pembelajaran yang baru seperti diskusi kelompok di kelas, membuat kelompok kecil dan tujuannya dapat membebaskan anak untuk berpendapat ya tentunya dengan bimbingan saya sebagai wali kelas juga agar meningkatkan minat fokus anak itu dalam memahami pembelajaran itu. Oke, luar biasa sekali Bu. Karena memang kita itu harus lebih kreatif lagi sebagai guru ya. Terus dalam menciptakan metode pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Ya itu maksud saya yang ingin saya inginkan itu anak-anak memang fokus di dalam belajar dan juga agar semua materi yang saya berikan itu tersampaikan dengan baik. Oke Bu, baik Bu. Ini sudah baik ya. Jadi apakah Ibu sudah memiliki solusi lain kira-kira jika solusi ini tidak berhasil Bu? Ya. Mungkin saya akan mengupdate diri saya pribadi dulu ya Bu ya dalam menciptakan suatu metode atau media pembelajaran yang cocok untuk di kelas saya. Nah, maksud saya itu ya Bu ya, Ibu harus menyiapkan cara atau alternatif lain sekiranya cara yang pertama itu belum berhasil menggunakan cara-cara yang berikutnya gitu ya Bu ya. Iya Bu, tapi saya juga akan tetap pada rencana pertama ya Bu ya. Jika belum berhasil mungkin akan menggunakan alternatif yang lain, alternatif yang kedua mungkin seperti itu sih Bu. Akan saya rencanakan ke depannya. Oke, tepat sekali ya Bu ya. Menurut saya ini harus diselesaikan karena dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak itu kan harus fokus ya Bu ya, agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, materi pun tersampaikan dengan baik gitu ya Bu ya. Betul ya Bu ya, saya ini anak-anak itu memang lebih fokus dalam belajar agar kelas menjadi kondusif dan nyaman dalam belajar. Oke, nah menurut Ibu nih strategi yang bisa Ibu lakukan itu mulai dari kapan? Ya, mungkin setelah diskusi ini ya Bu ya. Setelah diskusi ini saya akan mulai menyiapkan bahan untuk diskusi yang menarik dan dikaitkan dengan materi pelajaran yang akan diberikan dan menyiapkan media alat juga untuk mengajar pembelajaran. Oke, nah itu saya sangat setuju ya Bu ya. Ibu sangat kreatif, sangat keren sekali. Menurut saya strategi ini harus segera diaplikasikan, dilakukan gitu ya, untuk mempercepat agar segera murid-murid bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Ya, assalamualaikum Bu Risni. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan
menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada coaching itu sesuai dengan alur tirta gitu. Iya, bagus sekali, keren sekali ya Bu. Ya. Dari apa yang sudah saya amati tadi ya, alur tirta mulai dari tujuan tadi sudah terlihat sekali ya. Kemudian identifikasi masalah juga tadi sudah runut ya. Lalu rencana aksi juga dalam membuat dan harus melakukan itu sudah terlihat. Kemudian komitmen juga tadi sudah dibahas. Nah, untuk proses kemitraan tadi juga saya rasa Ibu sudah menjadi sosok yang istilahnya itu apa ya, setara begitu ya, tidak menggurui sesama rekan. Ya, sudah baik sekali, ya, sudah bagus sekali. Nah, selanjutnya kompetensi tadi yang sudah dikembangkan itu kira-kira apa nih yang akan Ibu tingkatkan lagi untuk kedepannya? Oke, ya, jadi tentunya semuanya ingin saya tingkatkan supaya sesuai dengan harapan-harapan saya juga, ya. Jadi saya akan sering-sering berlatih juga Bu dengan teknik coaching ini, gitu ya. Akan belajar dengan rekan sejawat, gitu ya. Bahkan dengan murid gitu Bu ya, karena saya mempunyai murid bermasalah juga. Jadi ingin melakukan seperti itu teknik coaching juga, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan teknik coaching ini menggunakan alur tirta dan juga menggunakan teknik rasa ini, gitu ya, mendengarkan dengan rasa. Semoga kedepannya saya menjadi lebih apa ya, lebih paham lagi bagaimana kegiatan proses coaching itu yang benar-benar itu. Ya. Sungguh luar biasa sekali ya tadi ya kegiatan coaching ini. Nah, untuk solusinya tadi kan kita sudah menemukannya. Pelaksanaan dan tindak lanjutnya itu kira-kira kapan? Ya, tadi kan saya percakapan dengan coach ya. Jadi insya Allah minggu depan saya akan bertemu lagi dengan coach untuk melihat perkembangannya, bagaimana coach menghadapi permasalahannya, bagaimana perkembangannya nih selama 1 minggu ke depan. Apa yang didapat dari proses coaching tadi? Oh, ya. Saya dapatkan luar biasa ya, banyak. Yang pertama saya mendapatkan praktik baik dari coaching karena mendengarkan permasalahan coaching ternyata dengan sendirinya, dengan tanpa bantuan tanpa saya langsung memberikan solusi, ternyata coaching tersebut bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Walaupun itu harus dituntun tapi tidak secara langsung saya memberikan solusi gitu ya. Jadi saya mendapatkan praktik baik juga bagaimana penerapan kegiatan coaching itu yang baik. Terus saya juga mendapatkan wawasan yang baru gitu ya. Terus semakin sering berdiskusi, semakin mendapatkan ide-ide yang luar biasa itu sebenarnya. Betul sekali ya. Alhamdulillah kegiatan coaching tadi berjalan dengan baik. Semua pertanyaan yang Bu Rizky lakukan itu sudah cukup tajam ya, dan untuk sekali alur tirtanya juga sudah terlihat dan prinsip-prinsip coachingnya juga sudah terlihat. Saya rasa sih cukup ya Bu ya. Supervisi dari saya, semoga bermanfaat dan kedepannya supaya lebih baik lagi. Amin. Lebih tergerak, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.